peserta dan tamu undangan Musrenbang Cam Kecamatan Jebres tahun 2025. Kecamatan Jebres, salah satu kecamatan di kota Surakarta, terletak pada ketinggian antara 80 hingga 130 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 14,377 km persegi. Kecamatan ini terdiri dari 11 kelurahan, yaitu Sudiro Prajan, Gandean, Sewu, Jagalan, Pucang Sawit, Jebres, Mojosongo, Tegalharjo, Purwodiningrat, Kepatihan Kulon, dan Kepatihan Wetan. Secara geografis, Kecamatan Jebres berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, Kecamatan Pasar Kliwon di selatan, Kecamatan Banjarsari di barat, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur. Dengan wilayah yang strategis, Kecamatan Jebres menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan budaya di kota Surakarta. Kecamatan Jebres, salah satu kecamatan terpadat di kota Surakarta, dihuni oleh 151.117 jiwa dengan kepadatan mencapai 10.506 jiwa per kilometer persegi. Terdiri dari 74.790 laki-laki dan 76.237 perempuan. Kecamatan ini memiliki populasi yang didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang menjadi tulang punggung perkembangan daerah. Sebagai pusat pendidikan dan aktivitas ekonomi, Jebres terus berkembang dengan dinamika penduduk yang beragam. Dengan pertumbuhan yang pesat, kecamatan ini memainkan peran penting dalam kemajuan kota Surakarta. Surakarta, kota budaya yang terus berkembang menuju masa depan. Dengan visi terwujudnya kota Surakarta yang inovatif, kreatif, berbudaya, sejahtera, dan berdaya saing, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Misi pembangunan difokuskan pada pelayanan publik yang berkualitas, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tahun 2026, tema pembangunan kota Surakarta adalah pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis komunitas untuk memantapkan kota budaya yang sejahtera. Dengan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat, Surakarta siap melangkah menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan berdaya saing. Kecamatan Jebres terus berbenah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang saluran air, pembangunan dan perbaikan drainase menjadi prioritas untuk mengatasi genangan dan mencegah banjir. Di sektor jalan, berbagai upaya seperti pengaspalan, betonisasi, pavingisasi, dan pelebaran terus dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Jebres tahun 2025, aspirasi masyarakat menjadi dasar perencanaan dalam pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan sinergi antara pemerintah dan warga, kita wujudkan infrastruktur yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan Kecamatan Jebres. Musrenbang Cam Jebres tahun 2025 menjadi momentum penting dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik. Di bidang pemerintahan umum, pemekaran wilayah kelurahan menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Selain itu, pembangunan gedung baru untuk 3 kantor kelurahan di Kendalrejo, Mertaudan, dan Kentingan diharapkan dapat memperkuat pelayanan administrasi dan pemerintahan. Keamanan lingkungan juga menjadi perhatian dengan kebutuhan akan APAR di beberapa wilayah. Sementara itu, penambahan dan perbaikan fasilitas tempat ibadah diharapkan dapat mendukung kehidupan sosial dan keagamaan warga. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, Kecamatan Jebres siap melangkah menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Musrenbang Cam Jebres tahun 2025 menjadi wadah penting untuk merumuskan solusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satu prioritas adalah meningkatkan kapasitas melalui pelatihan keterampilan kerja agar warga lebih siap menghadapi persaingan dunia usaha dan industri. Dukungan permodalan bagi pelaku UMKM juga menjadi kebutuhan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, penguatan serta sektor ekonomi kreatif dan seni budaya diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat sekaligus melestarikan kearifan lokal. Dengan perencanaan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat, perekonomian Kecamatan Jebres dapat berkembang lebih maju, mandiri, dan bersaya saing. Musrenbangcam Jebres tahun 2025 mengangkat berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang sosial budaya, di antaranya kekurangan alat kesenian, olahraga, dan perlengkapan kegiatan yang menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, masih dibutuhkan upaya dalam mensosialisasikan dan pelatihan pada beberapa kegiatan LPM agar masyarakat bisa lebih berpartisipasi. Kami menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat dan melalui festival serta lomba kesenian dan olahraga, kita berharap bisa menciptakan ruang bagi warga untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan dinamis. Permasalahan kesehatan dalam Musrenbangcam tahun 2025 ini khususnya mengenai angka penderita TBC pada tahun 2024. Berdasarkan data, jumlah penderita TBC di beberapa kelurahan menunjukkan angka yang cukup signifikan. Misalnya di Mojosongo terdapat 39 penderita, diikuti oleh Pucang Sawit dengan 11 penderita, serta Kelurahan Jebres dengan 15 penderita. Beberapa wilayah yang lain seperti Sudiro Prajan, Gandean, dan Tegalharjo juga mencatatkan angka yang perlu perhatian lebih. Kita perlu meningkatkan kesadaran dan upaya penanggulangan TBC agar dapat mengurangi jumlah penderita dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Musrenbangcam ini menjadi wadah untuk bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret dalam mengatasi masalah ini. Permasalahan kesehatan yang penting yang menjadi prioritas nasional adalah pencegahan stunting. Berdasarkan data per 7 Januari 2025, tercatat ada 5.936 kasus stunting di seluruh wilayah Jebres. Wilayah dengan angka tertinggi adalah Kelurahan Mojosongo dengan 2.305 kasus, diikuti Kelurahan Jebres dengan 1.402 dan Pucang Sawit dengan 645. Pencegahan dan penanggulangan stunting memerlukan perhatian lebih. Penting untuk memastikan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan anak balita, meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pola makan bergizi. Selain itu, memperkuat kerjasama antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat, serta pihak-pihak terkait juga menjadi kunci untuk menurunkan angka stunting. Permasalahan kesehatan lain yang tak kalah pentingnya dibahas dalam Musrenbangcam Jebres tahun 2025 adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 33 kasus narkotika di wilayah Jebres. Wilayah dengan angka tertinggi adalah Mojosongo dengan 12 kasus, diikuti oleh Pucang Sawit dengan 9 kasus, dan Kelurahan Jebres dengan 5 kasus. Kasus-kasus ini menjadi perhatian kita semua, karena penyalahgunaan narkotika berdampak buruk pada kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi muda. Untuk itu, pencegahan menjadi langkah yang sangat penting. Sosialisasi tentang bahaya narkotika, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat di lingkungan sekitar perlu diperkuat. Selain itu, penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi para korban penyalahgunaan narkoba juga merupakan langkah penanggulangan yang tak kalah penting. Pada tahun ini, total 533 usulan dari berbagai bidang telah dihimpun. Usulan-usulan ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, penguatan sosial budaya, hingga peningkatan pelayanan pemerintahan umum. Bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur menjadi sektor dengan jumlah usulan terbanyak, yaitu 318 usulan. Fokus utama usulan infrastruktur meliputi peningkatan jalan dan saluran drainase permukiman sebanyak 227 usulan, pembangunan dan perbaikan jembatan 19 usulan,
serta perbaikan rumah tidak layak huni dan sertifikasi tanah sebanyak 32 usulan. Selain itu, terdapat 40 usulan terkait fasilitasi dan pengoptimalan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jebres. Pada bidang ekonomi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, bidang ekonomi menerima 80 usulan. Sebagian besar usulan, yakni 57 usulan, berkaitan dengan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bagi UMKM dan koperasi agar lebih berkembang dan berdaya saing. Selain itu ada 17 usulan yang berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat serta 6 usulan terkait fasilitasi pengembangan industri dan penanaman modal untuk membuka peluang usaha baru. Di bidang sosial budaya, terdapat 80 usulan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Sebanyak 34 usulan ditujukan untuk fasilitasi pemberdayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 10 usulan berfokus pada pelatihan dan penyuluhan, serta 36 usulan terkait peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Di bidang pemerintahan umum, terdapat 55 usulan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Dari jumlah tersebut, 29 usulan berkaitan dengan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial. 14 usulan berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial daerah, serta 12 usulan terkait pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana di tingkat kelurahan. Selanjutnya, kita akan memasuki program dan kegiatan Kecamatan Jebres tahun 2026 yang sudah masuk dalam rencana kinerja Kecamatan Jebres. Program yang pertama adalah program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini ada 3 kegiatan, yaitu koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan subkegiatan adalah koordinasi atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan anggaran Rp90.750.000. Subkegiatan kedua, peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan anggaran Rp10 juta. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, yaitu subkegiatan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan dengan jumlah Rp3 juta. Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan pada kecamatan sebanyak Rp3.100.500.000. Program yang kedua adalah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Ini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pemberdayaan kelurahan yang berisi subkegiatan evaluasi kelurahan dengan nominal Rp135.194.000. Kegiatan yang kedua adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dengan subkegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan senilai Rp239.998.000. Subkegiatan kedua, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan senilai Rp37.015.000. Dengan subkegiatan yang ketiga, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan nominal Rp10 juta. Kegiatan yang ketiga, pemberdayaan dan kesehatan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan. Subkegiatan pertama adalah peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan nominal Rp10.900.000. Subkegiatan kedua, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan anggaran Rp9.960.000. Kerja yang ketiga adalah program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan subkegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp627.450.000 yang ini adalah untuk kegiatan perlindungan masyarakat.
Subkegiatan yang kedua adalah harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan nilai anggaran Rp10.100.000. Ini adalah untuk kegiatan forum tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan yang kedua adalah koordinasi penerapan dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Subkegiatan yang dianggarkan adalah koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan garis miring atau kepolisian negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp4.960.000. Program yang keempat adalah program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Terdapat satu kegiatan, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Ada 3 subkegiatan. Subkegiatan yang pertama adalah fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan berupa bimtek, sosialisasi, dan konsultasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dianggarkan Rp3.050.000. Subkegiatan yang kedua adalah penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan Rp4.750.000. Dan subkegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, yaitu berupa rapat-rapat antara Forkopimcam dengan anggaran Rp3.060.000. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Jebres tahun 2025 bukan hanya merupakan forum perencanaan biasa, tetapi juga bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Jebres, stakeholders, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan. Kecamatan Jebres beres, sukses tanpa ekses.